Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka nih sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget subscribe channel ini. Oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review 10 varian dari parfum Eliote. Sebenarnya nih dia itu sudah mengeluarkan varian terbarunya lagi, tapi kayak ya udahlah ya, aku sudah beli 10 ini sudah bersusah payah mencoba sampai berhari-hari dan berminggu-minggu ya untuk bisa nge-review si Eliote ini. Nah, menurut aku nih semua variannya tuh 99% enak. Ada satu yang kurang masuk di selera aku, tapi overall tuh kayak oke banget. Jadi si Elliot ini dia itu ngedup parfum-parfum niche yang harganya tuh di atas 2 juta, kayak 2 ke atas lah, kayak 2 sampai 3 kemudian 4 juta, kayak yang wow. Dan udah gitu nih aromanya tuh enak-enak banget dan blendingannya tuh smooth banget. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana sih review dari POV-nya Adiklit, keep on watching ya. By the way, karena sebagian besar sampel yang aku beli ini versi oles, jadi aku tidak bisa menggambarkan size dan projection-nya ya. Jadi aku hanya akan mendeskripsikan aroma dan ketahanan atau longevity-nya saja. Karena memang aku sudah try on full wear-nya ya. Jadi aku tahu ini tuh aromanya seperti apa dan bagaimana daya tahannya. Oke. Langsung saja ya ke varian yang pertama. Di sini ada Super Last Course. Saat aku beli ini, si Super Last Course ini adalah varian yang paling terbaru. Tapi kalau nggak salah saat ini dia tuh sudah mengeluarkan 2 versi terbarunya ya dari si Elliot ini. Nah, aroma awal yang aku dapatkan dari si Super Last Course adalah dia tuh aromanya aroma lemon yang kayak lagi diiris. Jadi kayak kita tuh ngiris buah lemon. Nah, kan suka keluar airnya. Nah, aromanya itu seperti itu. Jadi kayak cukup realistik. Kemudian ada hint spicy-nya. Ketika dia itu masuk ke fase tengah, dia itu aromanya kayak jadi lebih berasa gourmand yang edible gitu. Jadi kan kadang ada aroma gourmand tapi dia kayak gak edible gitu. Nah, ini tuh aroma gourmandnya tuh sampai kayak berasa bisa dimakan. Bener-bener yang bisa dimakan gitu loh. Yang aku bayangkan nih di fase tengah ini adalah kayak cake ya, karena si Super Last Course ini tuh digambarkan kan ada cupcake kayak pound cake gitu, dan memang bener sih di fase tengah ini aromanya tuh seperti itu. Jadi kayak ada cake yang di atasnya tuh dikasih meringue menurut aku ya, terus kayak di torch ya, kemudian dikasih topping irisan lemon yang seger yang kayak berair gitu, terus kayak disiram pakai saus karamel sama saus vanila. Nah, aromanya tuh seperti itu. Jadi bener-bener berasa edible banget gitu. Nah, ketika dia itu dry down, di aromanya tuh lebih deep. Aroma lemon yang tadi di awal sampai ke fase tengah itu masih berasa kayak tajem ya, kayak scratchy gitu, sampai kayak apa ya, kalau kita cium-cium terus tuh kayak bikin air liur tuh keluar. Nah, enggak, ketika dia itu dry down tuh udah kayak subtle, udah kayak lebih smooth. Terus aroma sweetnya itu lebih deep lagi, dan aroma spicy-nya tuh masih ada. Jadi kayak enak banget. Aku pikir nih tadinya si Super Last Course ini bakalan mirip sama Devotion-nya di NG yang aku lagi suka banget, tapi ternyata enggak. Dan katanya dia ini dupe-nya parfum Serjov yang Lira yang kayak banyak banget orang suka dan harganya tuh 3 jutaan. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 20 tahun ke atas, karena dia tuh vibe-nya tidak terlalu mature tapi juga enggak yang childish. Dan dia tuh aromanya versatile ya, cocok dipakai di any occasion. Jadi dia tuh enggak yang bikin berasa casual banget tapi juga enggak yang terlalu formal. Untuk longevity-nya aku akan bahas di akhir, karena menurut aku semua variannya tuh beti gitu loh ketahanannya. Varian yang selanjutnya ada Sweet Symphony. Jadi dia itu dupe-nya Baby Cat dari YSL. Ini tuh favorit aku di antara semuanya. Ini aku suka banget dong sama aromanya. Jadi aku kan suka nih sama parfum-parfum yang beraroma
vanilla yang ke arah gourmand gitu. Nah, aku tuh suka banget nontonin kayak video parfum vanilla terbaik gitu. Nah, si Baby Cat itu udah pasti masuk kayaknya di antara kayak the best vanilla gitu. Jadi aku kan penasaran, udah gitu nggak ada yang jual sampelnya dan aku kayaknya nggak mungkin beli full botolnya karena harganya 4 juta. Mehong banget kan Cin ya. Jadi aku cukup berharap semoga si Sweet Symphony ini aromanya enak gitu. Dan ternyata emang enak dong. Aku langsung suka di hiduan yang pertama ya. Dan katanya nih aku baca beberapa review katanya sih dia tuh aromanya mirip banget sama si Baby Cat itu. Nah aroma pertama yang aku dapatkan adalah dia tuh aromanya spicy ya. Jadi ketika pertama kali di spray tuh dia spicy-nya tuh berasa banget. Terutama aroma pepper sama aroma si saffronnya. Makin ke tengah aroma saffronnya tuh makin berasa, tapi dia jadi manis gitu loh, makin manis. Kalau di awal tuh kayak nggak ada manisnya, tapi dia tuh jadi makin manis. Kemudian aroma si sud yang leathery itu tuh juga makin berasa. Jadi dia kayak ada kesan yang hangat gitu ya. Nah udah gitu dia walaupun dia tuh aroma saffronnya tuh berasa, aroma leathernya juga berasa, tapi dia itu blendingannya smooth, jadi kayak enak aja gitu. Dan ini tuh sedikit mengingatkan aku sama hint yang velvet ya, arahnya tuh ke sana, bukan mirip ya, tapi punya vibe yang sama. Nah ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi warm ya, kayak aromanya tuh hangat ya, spicy, leathery, dan a bit sweet. Jadi kayak ketika dia tuh bener-bener kering, dia tuh tidak semanis ketika berada di fase tengah. Dan aku suka banget. Jadi buat kalian yang suka parfum yang aromanya itu vanilla, yang arahnya tuh spicy, yang dewasa, ini kalian pasti suka. Kalau kalian itu suka sama si velvetnya hint, kalian tuh pasti suka sama si Sweet Symphony ini. Dia juga tahan lama ya di aku. Dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku adalah usia pertengahan 20 karena memang vibe-nya tuh mature. Dan dia tuh lebih cocok untuk acara-acara yang semi formal ke acara formal. Cocok dipakai ke acara kayak sore ke malam hari. Varian selanjutnya ada apel sangria. Jadi dia itu aroma opening yang aku dapatkan adalah dia tuh citrusi dengan aroma apel yang berkesan green yang crisp. Kemudian dilanjut sama aroma nanas yang berasa asam manis gitu. Jadi kayak openingnya tuh kayak citrusi dan fruity ya. Jadi kayak ada kesan asamnya tapi manis, tapi juga nggak bikin yang kayak asam yang kecut-kecut gitu, enggak. Cuman kayak asam seger dari buah aja gitu. Nah makin lama aromanya tuh jadi kayak ada spicy-nya dan kayak berasa kayak apa ya, kayak ada sparkling, kayak minuman sparkling water gitu loh. Jadi berkesannya refreshing ya, yang spicy. Dan somehow hidung aku tuh seperti menangkap aroma lavender yang kayak jadinya tuh ada aromatiknya, yang bikin menurut aku vibe dari si apel sangria ini unisex ke arah maskulin gitu ya. Nah setelah dia tuh dry down, aromanya tuh jadi musky, aromatik, spicy ya. By the way, aromatiknya ini tuh datangnya dari lavender di hidung aku, walaupun pas aku baca keynote-nya dia tuh gak ada lavendernya, tapi kayak aku coba kayak beberapa kali tuh aku selalu menangkap dan mencium aroma lavender itu. Jadi kayak nggak tahu. Jadi kayak kesannya ada ada vibe aromatiknya gitu. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas ya. Dia itu aromanya tuh fresh, kayak tipikal cowok yang abis mandi. Udah gitu dia cocok dipakai buat kayak casual, ke arah semi formal. Jadi dia menurut aku aromanya tidak terlalu formal. Jadi kayak enak dipakai buat kayak misalkan ke kampus, buat kerja gitu ya. Jadi kayak lebih ke arah ke siang hari sih, pagi atau siang hari. Varian selanjutnya ada Vanilla Seduction. Jadi dia itu dupe-nya parfum niche, yaitu Annie dari Nishane. Jadi sama ya, dia itu kayak si Baby Cat. Jadi kalau misalkan aku tuh nontonin video rekomendasi parfum vanilla, ini si Nishane-nya Annie ini, salah ya, si Annie dari Nishane ini pasti masuk gitu ke daftar mereka yang katanya recommended banget gitu loh. Nah ternyata nih aku lebih suka sama si Sweet Symphony daripada si Vanilla Seduction ini. Jadi nih aroma opening yang aku dapatkan yaitu aroma yang
citrusy, terus kayak berkesan green, aromatik dan spicy banget. Jadi dia tuh lebih spicy daripada si Sweet Symphony. Udah gitu dia tuh aromanya lebih apa ya, lebih deep gitu loh, jadi lebih punya karakter gitu loh. Nah ketika dia itu masuk ke fase tengah, ini aromanya tuh jadi makin manis ya, kemudian dia itu ada woody-nya, ada slightly earthy-nya, kemudian ada semburat aroma floralnya, kemudian entah kenapa aku seperti bisa mencium aroma kayak coklat atau cocoa gitu, padahal nih di keynote itu nggak ada, tapi pas aku coba beberapa kali, hidung aku memang menangkap aroma coklat atau aroma cocoa gitu loh. Ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi spicy, kemudian sweet dan earthy. Jadi aroma earthy-nya ini yang bikin aku sedikit kurang suka ya sama si Vanilla Seduction ini. Dan si Vanilla Seduction ini dia tuh aromanya lebih deep, lebih hangat daripada si Sweet Symphony. Jadi dia tuh kayak cocoknya dipakai buat acara-acara yang lebih formal, yang kayak sore ke malam hari, dan dia tuh lebih cocok dipakai untuk yang usianya tuh kayak akhir 20-an karena memang aromanya tuh mature banget. Oh iya, aku lupa ya. Jadi walaupun di sini tuh ada note rose-nya, tapi sejujurnya aku tidak mencium aroma bunga rose di sini. Jadi aku cuma nyiumnya di sini tuh ada aroma bunga. Tapi kayak tepatnya bunga apa tuh aku tidak bisa membedakan gitu loh, tidak bisa mendefinisikan ini tuh bunga apa. Pokoknya ada aroma bunganya. Jadi kayak aku sama sekali tidak mencium aroma bunga mawar di sini. Varian selanjutnya ini ada Holy Moly. Ini salah satu varian yang aku cukup suka banget ya. Jadi dia itu aroma pertama yang aku dapatkan adalah kayak fruity, kemudian citrusy, refreshing banget. Dia itu kayak ada manisnya, ada asemnya, dan aromanya tuh kayak vibe-nya tuh ke arah clean gitu. Nah dia tuh makin ke tengah, ini aromanya tuh jadi aroma, kan ada blackcurrant-nya nih sama grapefruit-nya. Nah ketika dia masuk ke fase tengah tuh dua aroma maksud aku dua note tersebut tuh kayak makin berasa gitu loh, makin nyata di hidung aku. Udah gitu dia juga kayak ada sensasi bitternya. Jadi di hidung aku tuh biasanya nih kalau ada grapefruitnya tuh memang aromanya tuh jadi kayak ada citrusy, ada atau kayak orangey gitu, tapi kayak ada aroma bitternya, kayak ada aroma pahitnya, atau ada kayak aroma kulit jeruknya, nah kayak gitu. Nah di fase ini tuh mengingatkan aku sama parfumnya Alt Parfumery yang Foxy. Nah yang Foxy itu jadi kayak mirip banget, tapi dia tuh vibe-nya lebih ke leaningnya tuh ke cowok, sedangkan kalau si Foxy itu kan leaningnya ke cewek ya. Nah ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi aroma musky, woody yang clean gitu ya. Nah dia itu walaupun aromanya clean, itu kan biasanya kurang tahan lama nih, tapi dia tuh enggak ya, dia tuh tahan lama. Dan menurut aku usia yang cocok pakai parfum ini itu kayak 18 tahunan ya, 18 tahun ke atas. Udah gitu dia tuh cocok di any occasion, jadi mau dipakai pagi, siang, sore, malam itu kayak masuk aja. Ini enak banget, dan kayak menurut aku nih kalau si Holy Moly itu sama si Foxy-nya Alt itu kayak parfum, kalau desainer parfum itu biasa bikin kayak couple gitu kan, kayak pour homme sama pour femme. Nah menurut aku nih si Holy Moly ini kayak pour homme-nya, sedangkan si Foxy-nya Alt Parfumery itu yang pour femme-nya, karena menurut aku aromanya tuh serupa tapi tak sama. Jadi aku nih si Holy Moly ini aromanya mass pleasing sih, kayak bakalan mudah banget disukain sama orang. Dan menurut aku dia tuh vibe-nya tuh kayak cowok-cowok metroseksual yang rapi, yang necis, yang kayak lagi memulai karir, lagi semangat-semangatnya gitu loh. Varian selanjutnya ada Blooms All Day. Ini tuh yang salah satu aku kurang suka ya, bukan karena dia itu aromanya gak enak, tapi karena dia itu aromanya bunga banget, sedangkan aku tuh kurang suka sama parfum yang terlalu bunga banget gitu loh. Jadi nih aroma pertama yang aku dapatkan ketika di spray adalah aroma buah pir ya, yang seger, yang krenyes, yang munculnya tuh hampir berbarengan, sama aroma buah orange yang bright gitu loh. Kemudian disusul muncul ya aroma bebungaan yang
aku tangkap ini adalah aroma bunga yilang-yilang atau bunga kenanga. Makin ke tengah, aroma buah yang tadi di awal tuh kayak enak, kayak yang seger banget itu mulai menghilang. Kemudian muncul aroma si tuberose sama melati yang berasa fresh banget, sama bunga yilang-yilang yang makin menipis gitu ya. Jadi kayak bunga yilang-yilang itu kayak jadi background aja, membungkus aroma si tuberose sama si jasmine yang kayak berkesan tuh kayak fresh banget. Nah, setelah dia itu dry down nih, aromanya tuh jadi apa ya, musky, kemudian kayak white floral bouquet. Jadi kayak gimana ya, white floral bouquet yang musky. Nah, white floral di sini tuh yang paling dominan di hidung aku nih, yang paling aku notice adalah si tuberose-nya daripada si melatinya. Tapi kayak overall tuh pokoknya white floral bouquet gitu ya. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 17 tahun tuh udah bisa pakai parfum ini, karena dia itu aromanya tuh lebih ke bebungaan yang musky. Jadi kayak nggak ada sentuhan woody-nya sama sekali di hidung aku, jadi kayak nggak berkesan berat. Dia juga aromanya tuh versatile ya, kayak bisa dipakai dari mulai pagi, siang, sore, mau dipakai buat acara kasual bisa, mau dipakai di acara formal juga bisa. Selanjutnya ada Pinisi Rhapsody. Ini adalah varian yang paling tidak aku suka ya. Ini kayak aku bener-bener gak suka nih sama si varian ini gitu loh. Aroma pertama kali yang aku dapatkan ketika di spray itu dia tuh spicy, green, bitter, kayak ada mintinya, kayak ada balsamiknya juga. Nah, makin lama aromanya tuh jadi kayak ada aroma oud-nya, tapi dia tuh berasa oud yang basah. Kemudian aroma minti di sini tuh masih kayak berasa entah minti, entah balsamik, pokoknya kayak ada aroma semriwing, tapi sebenarnya aromanya tuh nggak yang anget gitu. Jadi mungkin jatuhnya ke minti kali ya. Nah, kemudian ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi di hidung aku tuh kayak animalic gitu. Kemudian embery dan aroma oud-nya itu masih banget berasa ya, walaupun dia tuh udah kering gitu. Nah, yang bikin aku tidak suka sama varian ini adalah dia tuh punya chemistry yang bisa dibilang tuh jelek sama kulit aku. Karena nih aroma ketika di blotter atau di kertas sama di kulit aku tuh kayak cukup berbeda gitu. Kalau misalkan di blotter atau di kertas itu aromanya nih ya, jadi lebih kayak aroma kayu yang lapuk terus kena hujan atau basah, atau kayu yang agak dibekem gitu loh. Jadi kayak apa ya, ada bau-baunya tapi masih oke lah ya. Tapi di kulit aku nih aroma si oud yang basah itu jatuhnya jadi kayak bau, maaf ya nih, maaf banget, kayak bau ompol. Jadi kayak aku, kok baunya kayak gini gitu. Sampai aku coba 3 kali pun ini masih aja aromanya tuh memang seperti itu. Jadi kayak bau kayak ada ompolnya gitu. Maaf ya, tapi itu yang bikin aku jadi kayak nggak suka banget nih sama varian ini. Dan menurut aku sebenarnya mungkin kalau kalian itu punya chemistry yang bagus nih sama Pinisi Rhapsody, dia tuh cukup oke ya untuk daya tahannya. Dan menurut aku yang cocok pakai parfum ini tuh kayak usia pertengahan 20, dan dia itu cocok untuk lebih ke kayak acara yang kasual atau semi formal ya, buat kayak pagi ke siang hari. Selanjutnya ini ada Morning Kiss ya, one of my favorite juga. Jadi dia tuh aromanya apa ya, menurut aku sih calming ya. Dia tuh tipe parfum yang cenderung ke arah skin scent ya, kayak clean gitu dan enak banget. Kayak vibe-nya tuh itu tadi aku bilang kayak calming dan bikin nyaman gitu loh. Nah, aroma pertama yang aku dapatkan dari si Morning Kiss adalah dia tuh aroma citrusy yang kayak ada pahitnya. Jadi kayak aroma citrusy yang kayak si bergamot atau jeruk nipisnya tuh diperes, terus kayak ada sensasi bau kulit jeruk nipisnya atau kulit si bergamotnya. Nah, itu yang aku dapatkan. Nah, kemudian disusul sama aroma bebungaan yang tipis yang aku tebak sih ini aroma si nerolinya ya. Makin ke tengah nih aromanya tuh jadi ada sedikit sensasi aromatik ya dari si gingernya yang bikin enak dan bikin calming. By the way, aku tuh suka banget sama aroma ginger ya di parfum. Kemudian nih ketika dia itu dry down, aromanya itu jadi aroma woody yang aromatik, kemudian ada aroma tehnya in the background. Jadi kayak bisa kebayangkan gimana calmingnya aroma parfum ini gitu. Dan dia tuh aromanya tuh bukan aroma yang kayak mabul-mabul, bukan aroma yang kayak
semerbak banget karena dia tuh tipenya tuh kayak skin scent tapi dia tuh tahan lama gitu ya. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku kayaknya 17 tahunan tuh sudah cocok pakai parfum ini. Sesuai namanya dia tuh morning kiss ya. Jadi kayak enak banget kalau misalkan dipakai di pagi hari, kayak bikin semangat menjalani hari gitu loh. Atau misalkan dipakai siang hari panas-panas, ini tidak akan bakal mengganggu orang lain karena aromanya tuh lebih ke arah skin scent-nya. Jadi tidak akan kayak bikin cloying atau kayak bikin mual atau bikin pusing, itu enggak. Dan cocok banget nih sama dipakai buat teman-teman yang kerjanya tuh ketemu sama banyak orang, sama klien atau teman-teman yang kerjanya di bidang kesehatan, karena bener-bener aromanya tuh soft banget, jadi tidak akan bakal mengintimidasi orang lain. Bahkan aromanya tuh yang ketika dia tuh dry down kan jadi calming, jadi kayak malah bikin nyaman gitu loh. Next ada Miraculous Theater. Jadi dia itu dibuka dengan aroma yang cukup bright ya, citrusy dan green. Kemudian dilanjut sama munculnya aroma bebungaan yang berkesan soft. Kemudian setelahnya itu muncul aroma seperti bunga geranium yang di hidung aku tuh berasa jadi leaningnya tuh ke arah unisex ya. Jadi geranium itu bunga tapi sering banget dipakai di parfum-parfum yang arah leaningnya tuh ke cowok. Jadi menurut aku di tengah ini udah makin berasa kalau dia itu unisex yang leaningnya tuh ke cowok gitu ya. Nah setelah dia itu dry down, dia itu aromanya musky, woody, dan ambery. Jadi aroma amber di sini tuh lebih ke arah woody. Si Miraculous Theater ini itu varian yang menurut aku tuh B aja. Jadi kayak dibilang suka juga enggak, dibilang enggak suka juga enggak. Aromanya yang bright, almost clean, terus kayak ada woody-nya gitu, bikin vibe-nya itu lebih cocok dipakai untuk pagi dan siang hari ya. Kemudian dia tuh cocok untuk kayak yang acara-acara yang lebih ke casual, dipakai buat ke kampus, buat nge-gym, buat kerja juga oke. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku mulai usia kayak 19 atau 20 tahun karena ada unsur woody-nya yang menurut aku jadi kesannya itu enggak ABG gitu ya. The last but not least ini ada A Long Way to the Bar ya. Ini tuh varian yang aku tuh sebenarnya bingung nentuin. Aku tuh sebenarnya suka atau enggak. Karena dia tuh vibe-nya mirip banget sama Dark Secret-nya Mykonos tapi versi yang lebih smooth gitu ya. Dibuka dengan aroma cherry dan aroma seperti bau rumah sakit ya. Jadi kayak aroma cherry yang of course mirip obat batuk sama aroma kayak pembersih atau aroma kayak di rumah sakit gitu, tapi dia tuh aromanya smooth banget ya. Jadi bikin aku tuh mikir kayak aku nggak suka nih sama aroma ini, tapi kayak blendingannya tuh lembut, jadi kayak oke di hidung aku gitu loh. Nah makin ke tengah nih muncul aroma sweet ya, aroma yang manis dan berkesan boozy, ditambah sama aroma smoky yang bikin jadi aromanya tuh berkesan seksi. Nah ketika dia tuh dry down nih, aromanya tuh jadi a bit sweet, jadi kayak manisnya tuh tidak semanis ketika di fase tengah ya. Kemudian smoky, leathery, woody dengan aroma rumah sakit in the background. Jadi aku tuh kesel kenapa sih si aroma rumah sakit itu tuh muncul terus gitu loh, kayak selalu ada dari awal sampai akhir. Walaupun blendingannya itu smooth ya, walaupun dia itu kayak nggak kayak nusuk di hidung, tapi dia tuh ada, jadi cukup mengganggu karena aromanya yang deep dan cukup kompleks ya. Jadi menurut aku yang cocok pakai parfum ini tuh kayak usia 20 tahunan akhir, dan dia tuh cocoknya untuk acara-acara yang lebih formal ya, yang acara-acara sore ke malam hari. Oke, sekarang kita bahas longevity atau daya tahan semua variannya ya. Jadi nih menurut aku semuanya tuh kayak beda-beda tipis gitu. Nah yang paling tahan lama adalah varian yang Long Way to the Bar. Jadi di kulit aku dia tuh tembus 10 jam plus. Bayangin dong, kayak bener-bener seharian, literally seharian aku pakai mandi, aku pakai sabun, itu masih nyisa dong aromanya di kulit aku. Untuk yang sisanya tuh kayak antara 6 sampai 8 jaman, which is very very good ya, kayak yang long lasting sih menurut aku ya kan. Bahkan nih aroma-aroma yang kayak
clean, yang bright, yang kayak blue fragrance, yang kayak biasanya kan parfum-parfum tipe itu kan nggak tahan lama ya, kayak paling 4 sampai 6 jaman. Ini tuh enggak. Jadi kayak semodel Morning Kiss nih, dia kan aromanya lebih ringan kan. Itu tuh tetep di kulit aku tuh dia bisa tahan sampai 6 jam plus 7 sampai 8 jaman. Kayak gila sih, oke banget sih kalau misalkan kalian itu tim SPL, khususnya yang cari parfum yang tahan lama, kalian tuh kayak wajib banget sih cobain si Eliote ini, karena kalian gak bakal kecewa karena emang setahan lama itu. By the way, buat temen-temen yang nanyain aku tuh beli sampel atau dekannya di mana, kalian bisa banget ya cek linknya di description box. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum, khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.